Denting suara palu sang pandai besi indah terdengar. Suasana desa Tumbukan Banyu, Daha Selatan, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas para pandai besi sejak pagi mulai terdengar. Dari suara pukulan palu dan besi yang bersahutan. Di sini, di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Amazing Indonesia merangkai cerita di balik keindahan dan keunikan pusaka Mandau, senjata khas Kalimantan. Nagara sejak dahulu adalah daerah penghasil senjata tradisional Mandau dan senjata khas lainnya. Hampir di semua titik di wilayah ini terdapat aktivitas pandai besi pembuatan senjata tradisional ini. Senjata Mandau adalah senjata pusaka turun-temurun dari nenek moyang warga suku Kalimantan. Dan senjata Mandau ini bermacam-macam motif dan ciri khasnya masing-masing. Setiap bilah Mandau ataupun ornamen-ornamen yang ada di sarung ini tentu ada membedakan dan ciri khas tertentu di daerah masing-masing. Kita ini kan khusus menyediakan untuk tempat bagian bilah. Nah, seperti ini. Tugas kita di sini artinya sebagai mengolah bilah, penempa, dan memberi motif-motif, bermacam-macam motif. Ini salah satu contoh kan yang motif yang ada. Nah, ini kebetulan pesanan ini peminatnya bukan orang Kalimantan. Jadi Mandau ini bukan hanya diminati orang-orang penduduk asli Kalimantan yang suka, luar Pulau Kalimantan juga suka dengan hasil karya kita di Kalimantan. Untuk proses satu bilah Mandau ini lengkap dengan ini, maksimal kita minta waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan baru selesai, baru jadi. Sebelum ditulis ada yang lawan separuh jalan. Senjata Mandau secara umum dibuat dari besi atau logam. Antara lain besi montalat, besi mantikai, dan besi baja. Untuk bahan kita gunakan terutama karena dipakai biasanya sebagai alat tebas. Bahan itu kan supaya tahan di kena kayu. Jadi kita cari bahan yang baja. Terutama umpamanya bahan per bekas mobil kan. Nah itu standar, bisa dipakai buat bertebas, buat ke kebun bisa. Bagian-bagian senjata tradisional Mandau memiliki fungsi. Pertama adalah bilah Mandau. Bilah ini terbuat dari lempengan besi yang ditempa hingga berbentuk pipih panjang seperti parang. Dengan ujung runcing. Salah satu sisi mata bilahnya diasah tajam
dan sisi lainnya dibiarkan sedikit tebal dan tumpul. Bagian kedua adalah gagang atau hulu mandau. Hulu mandau biasanya dibuat dari tanduk rusa, diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagang diukir dengan berbagai motif seperti naga, paruh burung, dan lainnya. Kalau kita berbicara mengenai mandau, maka tentu saja itu tidak lepas dari etnik Dayak di Kalimantan gitu ya. Baik Kalimantan wilayah Indonesia maupun yang Borneo di sebelah utara, Brunei dan Sabah dan Sarawak itu. Jadi mandau ini merupakan senjata tradisional. Dalam artian dia senjata untuk mempertahankan diri atau senjata untuk berperang gitu ya. Nah, dia memang senjata gitu ya. Walaupun orang Dayak itu pada umumnya hidup dalam harmoni, dia artinya berupaya untuk menempuh jalan damai dulu, tetapi kita tidak menutup mata bahwa pada masa lalu itu ada juga etnik Dayak ini yang agak agresif gitu ya, yang termasuk etnik warrior lah di dunia ini ya, seperti orang Iban itu yang terkenal dengan tradisi kayau atau headhunternya itu ya. Untuk itu mandau merupakan salah satu senjata gitu ya yang digunakan ya sejak zaman dulu. Mandau ini nanti dia terbagi dua gitu ya. Ada yang disebut mandau, ada yang disebut ambang gitu ya. Kalau mandau ini dia itu matanya satu gitu ya. Matanya satu. Kalau seperti ini ya. Mandau itu ini matanya adalah di sebelah kanan. Artinya bagian yang ditajamkan itu di sebelah kanan, sedangkan yang di sebelah kirinya ini lurus saja, tidak ditajamkan. Nah, kalau ambang dia ditajamkan kedua-duanya. Itu ambang. Itu pengertian umum ya. Walaupun kita melihat ternyata di berbagai etnik, terutama Dayak Lawangan, dia menyebut ambang itu tergantung dengan hulunya. Bila dia terbuat dari tanduk atau kayu yang berukir, maka itu disebut mandau. Kalau dia hanya hulu biasa dengan ornamen yang sederhana, yang mereka sebut sebagai cikang atau seperti kepala anjing, nah itu disebut ambang ya. Nah, pada intinya kalau jenis ambang itu dia senjata, bukan senjata ya, peralatan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau mandau, karena ornamen dan perlengkapannya ini sangat khas, tentu dia tidak akan dibawa untuk pekerjaan domestik gitu ya. Dia memang spesial untuk senjata gitu ya, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk berperang. Keindahan dan keunikan senjata khas mandau ada dari proses pembuatannya. Keindahannya bisa kita lihat dari ukiran dan sentuhan seni yang bernilai tinggi. Kalau dulu mandau ini adalah senjata untuk berperang atau senjata untuk mempertahankan diri. Nah, zaman sudah berubah. Pada saat di masa damai ini, maka fungsi mandau pun berubah.
biasanya mandau yang diwariskan turun-temurun itu dijadikan pusaka, ya. Sebagai pusaka artinya dia disimpan dengan baik. Dia tidak akan ditaruh di ruang tamu gitu ya, tapi dia tempatnya di dalam kamar. Yang artinya bila sewaktu-waktu diperlukan, kita terdesak, maka mandau ini akan dikeluarkan. Nah, tapi ada juga mandau yang baru dibikin, misalnya karena merasa, oh saya ini orang Dayak, menunjukkan identitas etnik, maka biasanya mereka menaruh mandau sebagai aksesoris di ruang tamu atau di rumahnya gitu ya, yang bisa dilihat orang. Nah, bahkan ada orang pecinta seni pun kalau dia melihat, wah ini unik bentuk mandau, maka bisa saja mereka juga menaruh mandau walaupun secara garis besar dia tidak ada ini darah Dayaknya gitu ya. Tetapi karena dia menyukai bentuknya, maka dia mengoleksi mandau juga gitu ya. Dan ini berlaku umum gitu ya. Dan orang Dayak biasa saja, artinya mandau ini hanya sebagai perlengkapan seni lah yang dianggap bagus untuk dikoleksi di rumah atau untuk menunjukkan identitas kedayakannya. Mandau, senjata pusaka turun-temurun digunakan oleh suku Dayak, telah dianggap sebagai benda keramat. Tidak sembarangan orang menggunakan. Konon, mandau yang paling baik kualitas dan mutunya adalah terbuat dari batu gunung. Dilebur khusus, sehingga besinya sangat kuat dan tajam. Bahkan, hiasannya diberi sentuhan emas, perak, atau tembaga. Nilai-nilai budaya yang terdapat pada senjata tradisional mandau adalah seni keindahan, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai ini, tidak akan terbentuk sebuah mandau yang indah dan syarat makna.